Namun kekecewaan Kirangga Ageng Pasek hanya disimpan dalam hati melihat ketimpangan antara putra daerah itu dan demi kesetiaannya kepada raja, begitu Legowo hanya mengurus kesatuan pengawalan istana. "Kamu yang bernama Mahesa Muksa?" bertanya Kirangga Ageng Pasek kepada Gajah Mada ketika mereka bertemu di muka gardu tunggu di Istana Kawali. "Hamba bernama Mahesa Muksa," berkata Gajah Mada membenarkan perkataan Kirangga Ageng Pasek. "Apakah kamu sudah mengetahui mengapa kamu diminta untuk menghadap Baginda Raja?" bertanya kembali Kirangga Ageng, mencoba mencari tahu gerangan masalah apa sehingga dirinya harus datang menghadap bersama prajurit muda itu. "Hamba hanya tahu bahwa kedatangan di istana ini bersama Kirangga," berkata Gajah Mada yang sudah mengenal Kirangga Ageng Pasek adalah pucuk pimpinannya dalam kesatuan prajurit pengawal. Mendengar perkataan Gajah Mada, terlihat Kirangga Ageng Pasek menarik napas dalam-dalam sambil tersenyum. "Artinya, kita sama-sama tidak tahu mengapa pagi ini harus datang menghadap Baginda Raja," berkata Kirangga Ageng Pasek sambil terus berpikir dan mencari-cari dalam benak dan pikirannya. Sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan oleh Kirangga Ageng Pasek kepada Gajah Mada guna mencari tahu apa gerangan sehingga mereka harus datang menghadap Baginda Raja. Namun tiba-tiba saja seorang prajurit pengawal datang kepada mereka bahwa Baginda Raja telah menunggu mereka berdua di Balai Puntadewa. "Di Balai Puntadewa?" berkata Kirangga Ageng Pasek dengan wajah sedikit terkejut. Sebab setahu dirinya bahwa Balai Puntadewa hanya digunakan manakala Baginda Raja memutuskan sebuah hukuman kepada seorang yang telah terbukti bersalah, orang biasa maupun seorang prajurit. Berbeda dengan Gajah Mada yang belum mengetahui tentang Balai Puntadewa itu, terlihat tidak menunjukkan sikap apapun. "Mari kita menuju Balai Puntadewa," berkata Kirangga Ageng Pasek dengan wajah penuh 1000 tanda tanya. Di bawah pandangan mata beberapa prajurit penjaga yang bertugas saat itu, terlihat Kirangga Ageng Pasek bersama Gajah Mada telah berjalan menuju Balai Puntadewa diantar oleh seorang prajurit pengawal istana. "Jadi orang memang harus berkaca diri. Siapa kita dan dari mana kita? Yang pasti prajurit muda itu akan menerima sebuah hukuman keras dari Baginda Raja karena coba-coba mendekati putrinya," berkata seorang prajurit penjaga kepada kawannya di gardu jaga. Kirangga Ageng Pasek yang tidak mengetahui apa-apa jadi ikut terseret, berkata kawannya. Sementara itu Kirangga Ageng Pasek dan Gajah Mada sudah sampai di Balai Puntadewa. "Mengapa tidak ada seorang pun pejabat istana ikut hadir di tempat ini?" berkata Kirangga Ageng Pasek dalam hati manakala melihat ruang Balai Puntadewa hanya dihadiri oleh Baginda Raja dan Pangeran Citraganda. Sebagai seorang prajurit perwira, Kirangga Ageng Pasek sudah sering menghadiri beberapa persidangan di ruang Balai Puntadewa itu, di mana biasanya dihadiri oleh beberapa pejabat istana. "Kami datang menghadap, terimalah sembah sujud kami," berkata Kirangga Ageng Pasek sambil bersujud di hadapan Baginda Raja Raga Suci. Terlihat Gajah Mada sebagaimana Kirangga Ageng Pasek ikut bersujud di hadapan Baginda Raja. "Jagalah di luar, jangan sampai ada orang yang mendekati tempat ini," berkata Baginda Raja Raga Suci kepada prajurit penjaga yang datang ikut mengantar. "Kalian kupanggil di Balai Puntadewa ini bukan sebagai pesakitan," berkata Baginda Raja dengan penuh senyum seakan dapat membaca jalan pikiran Kirangga Ageng Pasek. "Sepanjang perjalanan hati hamba selalu bertanya-tanya. Mendengar perkataan tuanku Baginda Raja telah membuat hati ini menjadi aman, tentram.
Adakah hal penting sehingga memanggil kami berdua datang menghadap? Berkata Kirangga Ageng Pasek yang terlihat sudah tidak berwajah tegang lagi. Maaf bila aku telah membuat kamu menjadi tegang karenanya. Sengaja aku panggil kalian di ruang ini hanya sebagai sebuah awal dari sebuah permainan yang sangat menyenangkan. Berkata Baginda Raja penuh senyum keramahan. Sebagai seorang perwira, Kirangga Ageng Pasek langsung mengetahui kemana arah pembicaraan Baginda Raja yang terlihat sangat berhati-hati. Hamba paham apa yang tuanku Baginda Raja maksudkan. Di dinding kayu ini memang bisa jadi bertelinga. Berkata Kirangga Ageng Pasek seperti telah siap menerima sebuah tugas khusus dari Baginda Raja Raga Suci. Putraku Pangeran Citraganda akan menjelaskan tugasmu lebih merinci. Hari ini aku hanya ingin meyakinkan apakah Kirangga masih sebagai prajuritku yang setia sebagaimana yang kukenal sebelumnya. Berkata Baginda Raja Raga Suci sambil memandang ke arah Kirangga Ageng Pasek. Kesetiaan hamba untuk Paduka Baginda Raja tidak akan tersurut setapak pun. Meski seandainya batok kepala ini tuanku pinta, pasti dengan rela hamba serahkan. Berkata Kirangga Ageng Pasek sambil dengan wajah menunduk penuh rasa hormat di hadapan Baginda Raja Raga Suci. Aku tidak menyaksikan kesetiaanmu wahai Kirangga. Berkata Baginda Raja Raga Suci. Terima kasih tuanku. Berkata Kirangga Pasek penuh rasa hormat. Cuaca dan suasana di istana ini memang tengah kurang baik. Putraku Pangeran Citraganda telah membukakan mataku, dan kamu adalah salah satu korbannya. Tersingkir jauh dari pasukan tempurmu, hanya mengurusi sebuah kesatuan prajurit pengawal. Berkata Raja Raga Suci sambil menatap wajah Kirangga Ageng Pasek. Aku begitu yakin bahwa kamulah orangnya yang dapat mempengaruhi kawan-kawan kamu para prajurit Putra Kawali. Bangkitkan kesetiaan para prajurit Putra Kawali, prajurit Putra Galuh, dan seluruh prajurit Putra Pasundan. Berkata Raja Raga Suci kepada Kirangga Ageng Pasek. Mendengar penuturan Raja Raga Suci, Kirangga Ageng Pasek dapat mengerti apa keinginan dan maksudnya, di mana tidak menyebut satu nama daerah. Kirangga Ageng Pasek dapat membaca siapa kawan dan siapa yang akan menjadi lawan. Dan pikiran Kirangga Ageng Pasek telah tertuju kepada Patih Anggajaya dan orang-orang kepercayaannya yang berasal dari satu tempat, sebuah tempat yang jauh di ujung tanah Pasundan di ujung Jawa Dwipa, kota Raja Rakata. Dan pikiran Kirangga Ageng Pasek seperti terbang melihat suasana istana yang saat ini telah dipenuhi dan dipengaruhi oleh orang-orang Rakata. Telah lama dirinya menaruh kebencian yang dalam kepada kesombongan orang-orang Rakata itu. Tapi semua hanya disimpan dalam hati. Dirinya tidak dapat berbuat apapun karena istana sepertinya telah berada dalam cengkraman kuat seorang Patih Anggajaya yang berasal dari kota Raja Rakata. Sebagaimana yang kukatakan, putraku Pangeran Citraganda akan menjelaskan apa dan bagaimana peranmu dalam permainan ini. Berkata Baginda Raja Raga Suci sambil bangkit berdiri. Senang melihatmu, sudah lama kita tidak berjumpa. Berkata Baginda Raga Suci sambil melemparkan senyumnya kepada Kirangga Ageng Pasek dan Maesa Muksa, dan terlihat sudah melangkah meninggalkan mereka di Balai Puntadewa. Aku akan mengutus Maesa Muksa ke rumahmu, memberikan penjelasan tentang apa peran dan tugasmu. Berkata Pangeran Citraganda sambil berdiri dan melangkah keluar ruangan Balai Puntadewa. Baginda Raja dan Putra Pangeran nampaknya sangat mengenal dirimu dengan baik. Berkata Kirangga Ageng Pasek sambil menepuk pundak Gajah Mada. Aku hanya seorang prajurit pengawal biasa. Berkata Gajah Mada sambil tersenyum. Pasti bukan prajurit biasa, kata Kirangga Ageng Pasek sambil memandang Gajah Mada dari bawah kaki sambil ke atas kepala. Baru kali ini
Dirinya memandang dengan jelas dan seksama anak muda itu. "Jangan merendahkan diri. Kulihat Pangeran Citraganda telah mengenalmu begitu dekat," katanya kembali Kirangga Ageng Pasek kepada Gajah Mada. "Mari kita keluar. Para prajurit penjaga mungkin tengah menunggu kita, ingin tahu hukuman apa yang kita terima hari ini," berkata Gajah Mada mencoba mengalihkan pembicaraan darinya. "Nampaknya aku akan berhadapan dengan seorang yang rendah hati," berkata Kirangga Ageng Pasek sambil mengajak Gajah Mada keluar dari ruangan Bali Puntadewa itu. Demikianlah mereka berdua telah berjalan menuju regol gerbang pintu istana. Namun manakala mereka berdua tengah mendekati gardu jaga, terlihat tangan Kirangga Ageng Pasek menarik tangan Gajah Mada untuk berhenti. "Maesa Muksa, lekas katakan siapa prajurit penjaga yang telah berlaku kurang sopan kepadamu kemarin," berkata Kirangga Ageng Pasek dengan suara penuh wibawa. 4 orang prajurit penjaga yang saat itu berada di gardu juga seperti mendengar suara petir di siang hari. Mendengar suara Kirangga Ageng Pasek, mereka berempat seperti kaku, sebagaimana seorang pesakitan menunggu sebuah putusan hukuman untuk mereka. "Aku tidak melihat orangnya di antara mereka," berkata Gajah Mada sambil tertawa dalam hati melihat ketegangan sikap para prajurit itu. "Baiklah, besok aku akan membawamu mencari siapa prajurit itu," berkata kembali Kirangga Ageng Pasek dengan suara keras penuh kemarahan. Terlihat para prajurit itu menjadi semakin pucat. Gajah Mada semakin kasihan melihatnya. "Tidak perlu diperpanjang lagi, Kirangga. Aku sudah memaafkan orang itu," berkata Gajah Mada sambil tertawa dalam hati. "Kamu bisa memaafkannya, tapi aku akan memberikan pelajaran buat semua para prajurit penjaga agar bersikap ramah kepada siapapun," berkata kembali Kirangga Ageng Pasek masih dengan wajah orang sedang kurang senang hati. "Kami akan mengingat semua pesan Kirangga, akan selalu bersikap ramah kepada siapapun," berkata seorang prajurit mencoba memberanikan diri. "Aku tidak ingin mendengar masalah ini terulang kembali," berkata Kirangga Ageng Pasek sambil menarik tangan Gajah Mada melangkah pergi. Ketika Kirangga Ageng Pasek dan Gajah Mada sudah tidak terlihat lagi, telah keluar dari regol pintu gerbang istana, keempat orang prajurit penjaga itu saling bertatap muka. "Siapa prajurit penjaga yang berlaku kurang sopan kepada anak muda itu?" bertanya salah seorang di antara mereka. "Mereka salah seorang yang bertugas kemarin. Salah sendiri telah berbuat kurang ajar kepada kawan dekat sang putri," berkata seorang lagi. "Untungnya anak muda itu sangat lunak, telah memaafkan perlakuan kurang sopan itu," berkata orang yang pertama bicara. "Semula kukira mereka berdua akan mendapat sebuah hukuman, dipanggil ke Bali Puntadewa," berkata seorang prajurit penjaga yang sedari tadi tidak bicara. "Aku pun berpikir seperti itu ketika mereka datang," kata prajurit penjaga yang pertama bicara. Sementara itu Kirangga Ageng Pasek sudah jauh meninggalkan istana.